wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak sekali sepertinya ya. Baiklah anak-anak, untuk memberikan penyemangat lagi kita lakukan yel-yel penyemangat ya. Siap? Siap. Baik. Selamat pagi. Semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doanya? Alifah, Bu. Ya, Alifah. Silakan untuk Alifah memimpin doa. Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Alifah yang telah memimpin doanya. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, baik. Alifah, Hadir, Bu. Anggita, Aulia, kita doakan ya. Semoga Monica lekas sehat. Yaitu materi 3.1, yaitu adalah memahami SOP administrasi transaksi. Kemudian 4.1, melakukan pengelompokan SOP administrasi transaksi. Kemudian Ibu akan menjelaskan lagi tentang IPK atau indikator pencapaian kompetensi. IPK-nya di sini yang pertama yaitu adalah 3.1.1, menjelaskan pengertian administrasi transaksi. Kemudian 3.1.2, menjabarkan fungsi administrasi secara umum. 3.1.3, menganalisis unsur administrasi transaksi. 3.1.4, menganalisis maksud, tujuan, manfaat administrasi transaksi. 4.1.1, mengkomunikasikan pengertian administrasi transaksi dan fungsi administrasi secara umum. Kemudian 4.1.2, mempresentasikan unsur administrasi transaksi dan maksud, tujuan, manfaat administrasi transaksi. Nah, jadi ini adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan membaca, siswa dapat menjelaskan pengertian administrasi transaksi dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat menjabarkan fungsi administrasi secara umum dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan studi literatur dan diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis unsur administrasi transaksi dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan penugasan, siswa dapat menganalisis maksud, tujuan, manfaat administrasi transaksi dengan lengkap. Selanjutnya, melalui kegiatan presentasi kelompok, siswa dapat mengkomunikasikan pengertian administrasi transaksi dan fungsi administrasi secara umum dengan tepat. Yang terakhir, melalui kegiatan presentasi kelompok, siswa dapat mempresentasikan unsur administrasi transaksi dan maksud, tujuan, manfaat administrasi dengan bertanggung jawab. Sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu adalah pengertian administrasi. Pernahkah anak-anak mendengar tentang kata administrasi? Pernah. Contohnya apa kalau administrasi yang kalian ketahui itu? Siapa yang bisa? Pembayaran. Catat mencatat. Jadi pembayaran atau administrasi itu tidak hanya sekedar pembayaran ya, tetapi juga bisa dikatakan seperti Alifah. Administrasi bisa dikaitkan dengan catat mencatat. Nah, ini kegiatan dari administrasi. Tadi dikatakan oleh Alifah, catat mencatat, kemudian surat menyurat, pembukuan. Nah, nih anak-anak punya dokumen penting tidak? Punya.
antara individu dan individu lainnya untuk mencapai suatu kesepakatan dengan tujuan tertentu. Apa? Jual beli. Pinter. Ada lagi kegiatan transaksi yang sering kalian lakukan itu apa? Membeli pulsa atau membeli paketan. Pada saat kalian bangun tidur, kemudian kalian membersihkan tempat tidur, itu termasuk atau tergolong transaksi bukan? Bukan. Kenapa bukan? Oh, karena tidak terlibat antara pembeli dengan penjual. Boleh ya. Terus jadi dari contoh yang Ibu sampaikan tadi atau kegiatan yang sering kalian lakukan, apa itu transaksi? Jadi yang dikatakan transaksi yaitu adalah pertukaran barang atau jasa antara individu, perusahaan, organisasi untuk mempunyai pengaruh atau memiliki pengaruh ekonomi atau bisnis. Ya, itu adalah yang dimaksud dengan transaksi. Selanjutnya, antara pengertian transaksi sudah, kemudian pengertian administrasi sudah. Sekarang kita akan menggabungkan apa itu yang namanya administrasi transaksi. Oke, coba kelihatan atau tidak di slide-nya? Kelihatan. Coba dari belakang. Nah, dibacakan kalau kelihatan apa itu pengertian administrasi transaksi. Oke, kita membahas tentang fungsi administrasi. Fungsi administrasi di sini terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu adalah perencanaan atau planning. Kedua yaitu adalah pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, koordinasi atau coordinating. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah pelaporan atau reporting. Selanjutnya yang kelima yaitu adalah penganggaran atau budgeting. Selanjutnya yang keenam, staffing. Nah, yang ketujuh adalah pengarahan atau directing. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Enggak. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti dilanjutkan untuk unsur-unsur administrasi. Unsur-unsur administrasi di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu adalah manusia. Yang kedua yaitu adalah harta kekayaan. Selanjutnya yaitu adalah metode atau metode. Selanjutnya uang atau money. Ya. Terakhir yaitu adalah mesin. Kemudian yaitu adalah pasar. Mesti anak-anak pernah pergi ke pasar ya. Ya. Kita belajar tentang maksud, tujuan, dan manfaat administrasi transaksi. Nah, maksud dan tujuan dari administrasi transaksi yang pertama adalah memantau kegiatan administrasi perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu adalah mengevaluasi kegiatan pengorganisasian perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah menyusun program pengembangan usaha. Yang keempat adalah mengamankan kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. Ya, kita belajar tentang manfaat administrasi transaksi. Manfaat yang pertama yaitu adalah perusahaan mudah menghubungi pihak lain. Nah, yang kedua manfaatnya yaitu adalah risiko kehilangan barang akan dapat diperkecil. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah memudahkan pelayanan purna
sekian materi yang Ibu sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, silahkan berbentuk kelompok. Ibu sudah membagi kelompoknya. Silahkan ditulis soalnya. Kemudian nanti perwakilan kelompok untuk presentasi. Presentasinya cukup di tempatnya masing-masing, tetapi nanti berdiri. Silakan kelompok 1, Alifah dan teman-temannya di bagian depan. Silakan. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Alifah Deana Fikasari. Perkenalkan nama saya Aulia Pinarani Putri. Perkenalkan nama saya Fatma Fadila. Perkenalkan nama saya Melia Bella Saputri. Kami akan menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi dari ciri-ciri administrasi? Yang kedua, fungsi administrasi secara umum, salah satunya adalah perencanaan atau planning. Paparkan bagaimana perencanaan yang baik dalam kegiatan administrasi. Di sini saya akan membacakan jawaban untuk poin pertama. Jawabannya, dilakukan oleh sekelompok orang, kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dilakukan lebih dari satu orang. Terdapat kerjasama, kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika terdapat 2 orang atau lebih yang menyepakati suatu kerjasama. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Jika ada pertanyaan, ada yang kurang jelas? Oh iya, silakan. Oke, diulang lagi jawaban pertama. Kita tadi belum mendengarkan. Oke, silakan. Alifah. Ya, boleh. Jadi soalnya, bagaimana cara mengidentifikasi dari ciri-ciri administrasi? Yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan oleh sekelompok orang. Kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dilakukan lebih dari satu orang, seperti yang Bu Enda katakan tadi. Yang kedua, terdapat kerjasama. Kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika terdapat 2 orang atau lebih yang menyepakati suatu kerjasama. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai untuk materi tentang administrasi transaksi. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Hari ini kita belajar tentang pengertian administrasi transaksi, di mana administrasi transaksi adalah kegiatan untuk mencatat perubahan-perubahan posisi keuangan sebuah perusahaan yang dilakukan secara kronologis, menggunakan metode tertentu sehingga pencatatan dapat dikomunikasikan dengan pihak lain. Oke, jadi kita belajar tentang pengertian administrasi, bahwa pencatatannya harus dilakukan secara kronologis dengan metode tertentu, kemudian dapat dikomunikasikan dengan pihak lain. Oke, jadi yang namanya manfaat dari kegiatan administrasi transaksi yaitu adalah mempermudah menghubungi orang lain, kemudian memperkecil resiko kehilangan, kemudian pemilik perusahaan dapat memantau atau melihat perkembangan perusahaan tersebut. Bagaimana anak-anak untuk pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Sangat menyenangkan. Alhamdulillah sangat menyenangkan. Kira-kira ibu ini memberikan materi terlalu cepat atau tidak ya nak? Tidak. Alhamdulillah kalau tidak berarti besok lagi kalian harus lebih semangat ya untuk belajarnya. Baik, ibu akan memberikan PR. Jadi nanti anak-anak sudah ada LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Kemudian nanti anak
belajar tentang transaksi bisnis. Jadi anak-anak membaca materi untuk pertemuan berikutnya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Jangan lupa ya nak, di masa pandemi seperti sekarang ini kita harus menjaga kesehatan. Kemudian atur pola makan, menghindari kerumunan, dan yang terpenting apabila keluar rumah harus menggunakan Masker. Sudah ya? Oke, karena waktunya sudah selesai. Kemudian seperti biasa, walaupun penutupan Ibu akan memberikan yel-yel penyemangat. Siap ya? Yel-yel penyemangat ya? Siap ya? Siap. Selamat siang. Semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Oke, terima kasih. Karena ini adalah jam terakhir ini, silakan kita doa terlebih dahulu ya. Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Airi.